Guru saya berkata, perubahan adalah keniscayaan. Artinya, perubahan adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jumpa lagi dengan saya dalam seri rahasia perubahan diri. Pada bagian sebelumnya, di bagian pertama, kita telah membahas dan belajar bersama mengenai dua faktor yang sangat penting dalam proses perubahan, yaitu pikiran dan tubuh. Nah, bagaimanakah keterkaitan antara pikiran dan tubuh menciptakan sebuah siklus alami dalam diri kita yang kemudian sangat mempengaruhi terjadinya suatu proses perubahan. Nah, kita akan belajar bersama dari seorang bapak yang pernah mengalami kegagalan saat menjalani suatu proses perubahan yang penting dalam hidupnya. Saya Roni Kustendro dalam seri rahasia perubahan diri bagian kedua. Teman-teman, masih ingat kan 1 dari 5 pertanyaan yang pernah saya ajukan sebelumnya di bagian pertama? Begini pertanyaannya. Pernahkah Anda merasa mempunyai keinginan untuk berubah, namun pada saat Anda harus melakukan suatu tindakan yang nyata, tiba-tiba ada saja pertimbangan yang masuk akal untuk menundanya? Nah, berdasarkan data yang saya kumpulkan selama ini, sebagian besar orang menjawab dengan ya atas pertanyaan ini. Mengapa kok bisa ya sebagian besar menjawab dengan iya? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Begini teman-teman, saat seseorang berada dalam suatu kondisi realita yang sama, kondisi realita yang monoton untuk beberapa waktu tertentu, biasanya mereka akan mulai merasa bosan dan tidak puas. Kondisi inilah yang memunculkan suatu dorongan dalam dirinya untuk melakukan suatu perubahan. Sesuatu apapun itu yang menghasilkan suatu pengalaman yang baru. Pernahkah Anda mengalami seperti ini? Iya, ini adalah hal yang wajar dan berlaku secara umum bagi Anda dan juga bagi saya. Dan dorongan ini akan semakin kuat jika melibatkan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun, manusia diciptakan secara unik. Dari perspektif cara kerja pikiran, sebenarnya manusia justru menghindari terjadinya suatu perubahan dalam diri mereka. Mengapa ya? Yuk, simak hingga akhir ya. Saya ingin memulai pembahasan kita kali ini dengan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Nah, kisah ini tentang seorang bapak yang usianya masih relatif muda, sekitar 35 tahunan. Nah, kita sebut saja bapak ini Jaka. Jaka memiliki 2 orang anak dan seorang istri. Satu orang istri ya. Dan anak-anaknya ini masih kecil. Yang pertama baru berusia sekitar 3 tahunan. Dan yang kedua masih berusia 1 tahun. Jaka bekerja pada sebuah perusahaan swasta ya, ukuran menengah ya. Dan dia sudah bekerja di perusahaan ini sejak lulus kuliah. Jadi kalau dihitung-hitung, ya mungkin sekitar 10 tahunan. Selama masa bekerja 10 tahun ini, Jaka melihat bahwa karirnya tidak berkembang atau tidak meningkat seperti yang ia harapkan. Bahkan secara kondisi finansial pun, ia hidup secara pas-pasan. Ya sebenarnya kalau pas perlu mobil, ada uang. Pas perlu rumah, ada uang. Oh ini pas-pasan yang oke ya. Masalahnya yang terjadi dengan Jaka justru kebalikannya. Pas perlu rumah, nggak ada uang. Pas perlu mobil, nggak ada uang. Ya, jadi secara finansial sebenarnya keluarga Jaka ini kondisinya sangat terpuruk. Dan kondisi ini semakin parah sekitar setahun terakhir ini, sejak kelahiran anaknya yang kedua. Jadi secara finansial sebenarnya Jaka tahu bahwa ia perlu melakukan sesuatu untuk berubah. Nah,
lebih jauh mengenai pekerjaan Jaka. Ya, walaupun Jaka ini sebenarnya ia nyaman, dia enjoy dengan pekerjaan yang ia lakukan. Ya, namun lingkungan atau situasi pekerjaan di tempat Jaka bekerja ini sebenarnya bukan situasi atau kondisi yang ideal bagi Jaka untuk meniti karirnya. Mengapa? Nah, Jaka bukanlah seorang yang tidak berprestasi. Bahkan ia banyak memberikan kontribusi kepada perusahaannya. Namun, karena perusahaan swasta ini tidak dikelola secara profesional, maka posisi-posisi penting di atas bukanlah sesuatu yang bisa diimpikan atau bisa dinantikan oleh Jaka. Ya. Nah, dengan demikian, situasi Jaka sekarang adalah dia terhimpit antara kondisi finansial, ya, kebutuhan peningkatan karirnya, dan apa yang disebut olehnya sebagai loyalitas kerja. Nah, lalu apa yang Jaka lakukan? Yuk, kita simak ya dan ikuti kisah Jaka selanjutnya. Dengan keinginannya untuk berubah ini, maka 3 tahun terakhir ini, Jaka merasakan ada dorongan yang kuat untuk menghubungi teman-temannya dan meminta bantuan. Jaka juga mengatakan bahwa ia berusaha untuk menyiapkan sebuah surat lamaran yang rencananya ia akan kirimkan ke banyak perusahaan, dan mungkin salah satu di antaranya bisa memberikannya pekerjaan yang lebih baik. Namun, selama 3 tahun ini pula, semua rencananya ini tidak pernah terrealisasi. Jangankan mengirim surat lamarannya pun yang akan ia kirimkan tidak pernah ia siapkan. Nah, mengapa? Menurut Jaka, ada saja kejadian di luar dirinya yang ia tidak dapat kontrol, yang menghalanginya atau membuatnya menunda apa yang ia rencanakan. Contohnya, tiba-tiba saja pekerjaan di kantor datang bertumpuk-tumpuk sehingga menyita waktunya. Ada juga atasannya sekarang akhir-akhir ini sering meminta dia untuk dinas keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Dan Jaka juga mengakui bahwa ada sesuatu dalam dirinya. Ia seperti mendengar suara-suara yang mengganggunya. Ada yang berkata, sudahlah siapin surat lamarannya besok saja. Hari ini kan kamu capek sekali. Ada juga yang berkata, sudahlah gak usah pindah. Tunggu sampai bulan Maret. Siapa tahu udah berpromosi. Ya, ada lagi yang mengatakan demikian. Memang tempat kerja yang baru lebih baik. Bagaimana kalau lebih buruk? Dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah bentuk-bentuk persuasi yang dilakukan oleh tubuh pada saat seseorang memutuskan untuk melakukan suatu perubahan. Ya, ini sudah kita bahas di bagian pertama ya. Nah, melalui diskusi yang mendalam dengan Jaka, saya mencatat 2 hal yang ternyata menyebabkan kegagalan yang dialami oleh Jaka. Yang pertama adalah Jaka merasa bahwa dirinya tidak mungkin bisa berubah. Muncul suatu perasaan tidak mampu dalam dirinya. Nah, ini mungkin disebabkan karena suatu peristiwa traumatik yang pernah ia alami di masa kecilnya. Namun ini perlu diverifikasi, saya tidak boleh asumsi ya. Yang kedua adalah Jaka merasa takut saat ia harus membayangkan kondisi lingkungan kerjanya yang baru. Apakah memang benar lebih baik atau bahkan lebih buruk dari kondisi yang sekarang? Nah, ini adalah suatu bentuk kondisi ketidakpastian yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Ya, suatu kondisi tidak pasti yang ia tidak bisa prediksikan karena ia belum pernah mengalaminya. Ya. Nah, bagaimanakah tubuh bisa sedemikian kuatnya mempengaruhi Jaka dan akhirnya menyebabkan kegagalan perubahan yang ia inginkan? Nah, mari kita bahas bersama. Untuk dapat membahas hal ini, saya ingin mengajak Anda kembali ke abad 17. Ini adalah masa di mana para ilmuwan memiliki keyakinan bahwa pikiran dan tubuh adalah 2 aspek yang berbeda dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Nah, teman-teman, saya tidak akan mengulang
asal-usul munculnya keyakinan ini. Namun, untuk dapat memberikan gambaran kepada Anda, mari kita berkenalan dengan seorang filsuf, ilmuwan, dan ahli matematika yang bernama René Descartes. Beliau hidup di abad 17 dan merupakan pelopor dari keyakinan ini. Salah satu pernyataan beliau yang terkenal adalah cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir, maka aku ada. Di masa Descartes, segala hal yang berhubungan dengan pikiran dan jiwa merupakan wilayah yang diurus oleh lembaga keagamaan. Sementara para ilmuwan hanya mau mengurus hal-hal atau aspek yang berhubungan dengan tubuh secara fisik saja. Dan inilah yang menjadi keyakinan dan dasar bagi para ilmuwan di masa ini. Menarik ya? Oke, itu sekilas di abad 17. Sekarang, mari kita kembali ke masa kini. Untuk Anda, teman-teman yang mengikuti video-video saya sebelumnya, Anda pasti merasa bahwa keyakinan yang menyatakan bahwa pikiran dan tubuh adalah dua aspek yang terpisah ini bertolak belakang dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Karena saya justru menyampaikan pikiran dan tubuh merupakan dua aspek yang saling terkait satu sama lain. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah keyakinan yang baru dari para pakar neuroscience saat ini. Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut, silakan Anda bisa tonton video saya yang berjudul Mengapa Perlu Emosi Positif. Anda bisa temukan video ini dalam playlist Rekening Emosi. Tapi nanti ya, sekarang kita kembali dulu ke pokok pembahasan kita. Nah, keyakinan baru ini muncul sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu, saat di mana para pakar neuroscience melakukan penelitian yang intensif mengenai hal ini. Dan dari penelitian mereka, disimpulkan bahwa sesungguhnya pikiran dan tubuh saling terkait dengan sangat erat. Mereka adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk memperkuat keyakinan baru ini, saya mengutip pernyataan dari seorang pakar neuroscience yang bernama Dr. Candace Pert. Beliau menyatakan demikian. Ini saya terjemahkan secara bebas ya, kira-kira begini bunyinya. Sebagian besar psikolog memperlakukan pikiran sebagai aspek yang terpisah dari tubuh, dengan fenomena yang memiliki sedikit atau bahkan tiada keterkaitan sama sekali dengan tubuh fisik. Sementara sebaliknya, dokter merawat tubuh dengan tanpa memperhatikan faktor pikiran atau emosi. Namun sesungguhnya, pikiran dan tubuh bukanlah dua aspek yang terpisah, dan kita tidak seharusnya memperlakukan salah satu di antaranya tanpa memperhatikan aspek lainnya. Ya, menarik Pak Roni. Tapi apa hubungannya dengan topik kita kali ini? Oh begini teman-teman, dan ini bagian menariknya. Keterkaitan antara pikiran dan tubuh menciptakan suatu siklus antara bentuk pikiran, persepsi, keputusan, pengalaman, dan emosi yang kemudian direkam di seluruh sel dalam tubuh kita. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan pada saat membahas mengenai adiksi emosi. Teman-teman boleh tonton videonya setelah ini ya. Nah, siklus yang terus berputar ini dalam kurun waktu tertentu akan menjadi identitas bagi seseorang dan memunculkan suatu perilaku tertentu. Hingga akhirnya ada suatu trigger yang mengubah siklus ini dan kita sebut dengan perubahan. Nah, siklus ini pula lah yang menyebabkan tubuh memberikan reaksi berupa bentuk-bentuk persuasi yang menyebabkan kita mengalami kegagalan dalam suatu perubahan. Karena pada dasarnya manusia tidak menyukai perubahan. Dan ini adalah hal yang sama yang dialami oleh Jaka, sehingga ia belum berhasil berubah dalam kurun 3 tahun terakhir ini. Ada satu istilah yang menarik, yaitu your body is your subconscious. Wah, apalagi di Pak Roni. Ya, ini kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. Nah, sampai di sini saya percaya teman-teman sudah pahami lebih baik mengenai bagaimana keterkaitan pikiran dan tubuh menciptakan suatu siklus alami dalam diri kita yang mempengaruhi terjadinya proses perubahan. Kita akan akhiri dulu pembahasan kita kali ini, dan teman-teman boleh renungkan,
Apakah teman-teman pernah mengalami suatu hal seperti yang dialami oleh Jaka? Kita akan kembali jumpa dan belajar dengan Jaka, bagaimana akhirnya ia berhasil mengalami perubahan dalam hidupnya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai 4 fakta dari keterkaitan pikiran dan tubuh yang menyebabkan kita hidup di masa lalu, dan bagaimana ini mempengaruhi proses perubahan diri. Semakin seru kan? Nah, terima kasih sudah bersama saya. Silahkan bagikan informasi bermanfaat ini kepada teman, sahabat, dan kerabat Anda. Saya Roni Kustendro, kita jumpa lagi di bagian ketiga, masih dalam rahasia perubahan diri. Sampai jumpa.